ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Apakah kalian pada hari ini semangat untuk mengikuti sekolah minggu? Amin. Lose sangat bersuka cita pada hari ini bisa melihat kalian lagi, berjumpa dengan kalian di dalam sekolah minggu. Lose berharap kalian juga tetap semangat ya ikut sekolah minggu online. Amin. Mari anak-anak kita datang ke sekolah minggu kita, awali hari ini dengan mengucapkan selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih karena Tuhan sudah memelihara kita semua sepanjang minggu yang lalu setiap hari. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Amin anak-anak. Matahari bersinar terang, burung bernyanyi, semua berkat Tuhan bagi kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala anak-anak. Ayo kita siapkan diri kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kami semua sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, setiap hari Tuhan memberikan matahari bagi kami semua. Tuhan juga memberikan bulan bagi kami sehingga kami bisa beristirahat.
Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kami anak-anak-Mu pada hari ini. Tuhan, rindu sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Kami rindu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan melalui Tuhan memuji Engkau, melalui duduk tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hari ini kami juga mengingat teman-teman kami yang pada hari ini belum bisa bergabung karena mereka mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya menolong mereka. Tuhan, sembuhkanlah teman kami ini sehingga pada minggu yang akan datang mereka bisa kembali bersama-sama kami dengan kami di sekolah minggu di tempat ini. Tuhan, untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir karena berbagai persoalan, Tuhan, mungkin karena kuota, sinyal, atau hal yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau yang juga berbelas kasih mau menolong teman kami ini. Kami rindu teman kami pada minggu yang akan datang bisa kembali bersama-sama dengan kami di sekolah minggu. Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kami serahkan setiap kami anak-anak-Mu, pimpin kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk semua persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, saat ini ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ingat cerita minggu lalu tentang apa? Iya, tentang Roh Kudus yang diberikan bagi kita semua. Saat ini pun ada Tuhan berada di tengah-tengah kalian. Tuhan sangat bersukacita kalau kita mau semangat memuji Tuhan. Ayo anak-anak, kita mau bangkit berdiri. Kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan Allah di tengah kita. Kita gerakin badan kita ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Di tengah kita, dan Tuhan itu besar. Dia adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Dia adalah Tuhan yang sangat hebat. Anak-anak, mari kita sama-sama melanjutkan pujian kita. Kita mempunyai seorang Allah yang sangat hebat. Tadi di dalam pujian sebelumnya, Dia adalah Allah yang besar. Dan hebatnya lagi, Tuhan Yesus adalah sahabat bagi kita semua. Sahabat bagi anak-anak, sahabat bagi Lose, juga sahabat bagi papa dan mama kalian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu
setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Sekali lagi, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Katakan sekali lagi, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Mari anak-anak kita siapkan hati kita akan menerima berkat firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Berkatilah yang akan mengajar firman. Tuhan juga berkati kami yang akan mendengarkan firman. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, sudah siap ya. Nah, Lause akan mulai dengan pertanyaan ini. Pernahkah kamu mendapatkan pujian dari seseorang? Atau pernahkah kamu mendapatkan pujian dari papa atau mama? Contoh ya, kamu sudah membantu mama membereskan meja makan, kemudian mencuci piring. Terus mama bilang begini, terima kasih anak, kamu sudah membantu mama. Kamu anak yang baik. Nah, ketika mama mengatakan kamu anak yang baik, itu adalah sebuah pujian yang kamu dapatkan dari mama. Contoh lain ya. Kamu membantu papa mencuci mobil. Nah, setelah kamu selesai melakukannya, papa bilangnya begini. Nah, terima kasih ya, kamu sudah bantu papa mencuci mobil. Tuh, lihat hasilnya. Mobil papa jadi kinclong. Wah, kamu hebat. Nah, adik-adik, ketika kamu mendengarkan papa kamu bilang kamu hebat, itu berarti kamu mendapatkan pujian dari papa kamu. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kisah yang ada di dalam Alkitab. Ada satu orang yang pernah mendapatkan pujian setinggi langit. Loh, kok pujiannya setinggi langit ya Lause ya? Siapa dia? Dia adalah seorang perempuan yang dikatakan perempuan yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Nah, firman Tuhan hari ini Lause ambil dari kitab Rut, Perjanjian Lama ya. Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai 17. Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai 17 dan pasal yang keempat ayatnya yang ke-15. Nah, adik-adik nanti bisa membaca keseluruhan dari kitab Rut ini ya. Oke. Nah, adik-adik, yuk kita lihat gambar ini. Siapa ya ibu ini? Ada yang tahu? Ya, apa yang dilakukan ibu ini? Coba lihat. Lihat raut wajahnya. Ibu ini sedang menangis. Dia sedang menangis. Lihat.
Sedih sekali wajahnya. Siapa ibu ini? Dan mengapa dia menangis? Ternyata ibu ini adalah Naomi. Ibu Naomi namanya. Siapa namanya? Ibu Naomi. Ya. Ibu Naomi sedih sebab suaminya yang bernama Elimelek telah meninggal dunia. Sekarang tinggal 2 orang anak laki-lakinya yang bernama Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion mereka sudah menikah dan mempunyai istri. Ini mereka, Ruth dan Orpa. Kesedihan Ibu Naomi bertambah adik-adik karena apa? Karena tidak lama setelah suaminya yaitu Bapak Elimelek meninggal, kedua anak laki-lakinya pun Mahlon dan Kilion juga meninggal dunia. Wah, kasihan sekali ibu tua ini. Dan sekarang tinggal Naomi yang tinggalnya jauh dari kampung halamannya. Kampung halaman Ibu Naomi adalah di Bethlehem. Sedangkan sekarang dia tinggal di Moab. Bagaimana dengan istri-istri dari kedua anak-anaknya yang sudah meninggal, Ruth dan Orpa? Mereka orang Moab. Suatu kali, Ibu Naomi berkemas. Dia membereskan barang-barangnya. Rupanya, Ibu Naomi dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu di Bethlehem. Itu sebabnya hari itu, Ibu Naomi memanggil Ruth dan Orpa. Ibu Naomi berkata demikian, Ruth, Orpa, kemarilah. Ibu memutuskan untuk pulang ke kampung halaman ibu, yaitu di Bethlehem. Dan kalian berdua, pulanglah juga ke rumah kalian masing-masing. Kita berpisah saja. Kalian masih muda, masa depan kalian masih panjang. Adik-adik, tentulah hati Ibu Naomi ini sangat sedih. Ruth dan Orpa sangat sedih. Bersama-sama dengan Ibu Naomi, mereka sangat sedih. Maka setelah itu tidak lama kemudian, Ibu Naomi dia berangkat pulang ke kampung halamannya, yaitu menuju ke Bethlehem. Wah adik-adik, ini adalah perpisahan yang menyedihkan. Ibu Naomi sekarang benar-benar sendiri adik-adik. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada lagi yang menemaninya. Tetapi tunggu dulu. Benarkah Ibu Naomi sendirian? Loh, ternyata Ibu Naomi tidak sendirian adik-adik. Ada Ruth yang berjalan mengikuti Ibu Naomi. Adik-adik, bukankah tadi Ruth dan Orpa sudah berpisah dengan Ibu Naomi? Mengapa sekarang Ruth masih ada bersama dengan Ibu Naomi? Wah adik-adik, Ruth ini bukan saja baik, tetapi dia juga istimewa. Apa ya yang membuat Ruth tetap tinggal bersama dengan Ibu Naomi? Mau ikut Ibu Naomi? Coba kita tanya Ruth ya adik-adik ya. Ruth, mengapa kamu masih bersama dengan Ibu Naomi? Bukankah kamu bisa memilih untuk tetap tinggal di Moab dan kembali bersama dengan keluarga kamu di sana? Ruth pun menjawab, "Iya, aku tidak mau meninggalkan ibu sendirian. Tuhan pasti mau aku menjaganya. Ibu sudah tua, sudah tidak kuat bekerja lagi. Aku akan bekerja bagi ibu. Setiap hari aku akan mencari nafkah supaya kami bisa makan. Setiap hari aku akan menjaga ibu. Setiap hari aku akan membuatnya senang dan bahagia." Wah adik-adik, rupanya bukan hanya itu loh adik-adik. Ruth juga mengatakan kepada Ibu Naomi suatu hal yang sangat istimewa. Ruth katakan demikian, "Ibu, bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Wow adik-adik, Ruth
orang Moab yang tidak mengenal Allah. Tetapi karena kasih dan kesetiaannya kepada Ibu Naomi, Rut mau mengenal Allah. Wah, Rut sungguh-sungguh menunjukkan sayang dan setianya kepada Ibu Naomi. Namun sekarang adik-adik, sayang dan setianya Rut bukan hanya kepada Ibu Naomi saja, tetapi kepada Allah. Nah adik-adik, sayang itu artinya mengasihi. Setia itu berarti bukan hanya kadang-kadang, tetapi setiap hari mengasihi. Adik-adik, kalau saya mau tanya, siapa di antara kalian yang mau belajar seperti Rut yang penuh dengan kasih dan kesetiaan? Ya, puji Tuhan. Nah, kalau kalian melihat papa atau mama kalian sedih, apa yang kalian lakukan? Atau apa yang bisa kalian lakukan? Tentulah kalian mau menghibur papa dan mama, bukan? Yuk, hari ini, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, ayo kita teladani sikap dari Rut, sikap hati dari Rut. Dia mau sayang dan setia kepada Tuhan dan juga kepada orang tuanya. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Kolose 3 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Mari adik-adik semuanya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar seperti Rut yang penuh dengan kasih dan kesetiaan bukan hanya kepada ibu mertuanya, tapi lebih kepada Tuhan, Allah yang hidup. Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami mau terus belajar akan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama itu, anak-anak boleh tanamkan di dalam hati kalian. Kalian lakukan di dalam hidup kalian. Dan jangan lupa beritakan firman Tuhan itu, karena Tuhan Yesus mengatakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Biarlah kita semua menjadi pemberita firman Tuhan. Mari anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita dengan kita memberikan persembahan kita. Kalian dapat memberikan persembahan dengan men-scan QR code yang ada di sebelah kanan Lose Indah, atau mentransfer nomor rekeningnya juga ada di sebelah kanan ini. Sehingga persembahan kalian langsung dapat masuk ke rekening gereja. Atau apabila masih belum bisa, kalian dapat kembali menyimpan uang persembahan kalian. Mungkin dimasukkan di amplop, titipkan kepada papa dan mama. Dan apabila tiba waktunya, kalian pergi ke gereja, kalian boleh bawa persembahan itu, kemudian dimasukkan di kotak persembahan yang sudah disiapkan di gereja. Mari anak-anak, kita akan memberikan persembahan kita dengan memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, membawa persembahan kita. Kita katakan persembahan kami pada hari ini. Persembahan kami sedikit sekali, persembahan kami, persembahan kami, sedikit sekali, kiranya
sekolah minggu kita pada hari ini sampai di sini. Siap-siap untuk masuk ke kelas kalian masing-masing ya. Tetap semangat untuk terus belajar firman Tuhan. Tetap semangat untuk boleh melayani Tuhan, bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan ya.